Para ahli tafsir, lafaz alhamdu atau puji lillahi bagi Allah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama qadim al-qadim, yang kedua qadim al-hadis, yang ketiga hadis al-qadim, dan yang keempat hadis ala hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, yang saya hormati para bapak ibu sekalian jemaah salat zuhur yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu sekalian jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-qadimil awwal, yang maha awal, wal akhir, dan maha akhir, al-baqi, yang kekal, bila tahawuli, dengan tanpa perubahan atau tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala maha awal, juga maha akhir, dan kekal tanpa perubahan. Para ahli tafsir, lafaz alhamdu atau puji lillahi bagi Allah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama qadim al-qadim, yang kedua qadim al-hadis, yang ketiga hadis al-qadim, dan yang keempat hadis ala hadis. Maksudnya adalah qadim al-qadim, Allah memuji Allah. Allah Subhanahu wa taala memuji Allah sendiri, seperti Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala membicarakan Allah sendiri, mengagungkan Allah sendiri. Makanya yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluknya tidak boleh sombong, haram untuk sombong. Yang boleh memuji sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memuji diri kita sendiri. Ketika kebaikan kita ucapkan, kita ceritakan ke banyak orang. Tetapi ketika aib diri kita, keburukan kita, kita sembunyikan. Kalau kita ingin kebaikan kita dibicarakan oleh orang lain, maka lakukanlah kebaikan. Tak perlu kita menceritakannya. Tetapi ketika keburukan kita itu mungkin bisa kita ceritakan ke orang lain, sebagaimana keburukan itu adalah sebagai iktibar pelajaran bahwa kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah memuji Allah. Dan yang kedua qadim ala hadis, Allah memuji makhluk. Allah Subhanahu wa taala memuji makhluknya. Satu contoh, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, di atas akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga memuji kepada nabi dan rasul yang lain, juga memuji kepada makhluknya yang taat. Sebagaimana memuji kepada Luqman. Kita tahu Luqman bukanlah seorang nabi, apalagi seorang rasul, bukan. Luqman bahkan mungkin sama sebagaimana kita, tetapi kita tahu namanya Allah abadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul. Hanya karena apa? Ia benar-benar mengajarkan kepada anak-anaknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah.
Makanya ketika Luqman hendak wafat, ia berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, ya bunayya aqimis sholah, dirikanlah sholat. Itu pesan yang disampaikan kepada anak keturunannya. Berbeda mungkin dengan kita, ketika kita tua, sudah mendekati ajal, masih sibuk kita dengan harta kita, masih sibuk belum dibagi harta yang kita punya. Padahal kata Rasulullah SAW, ketika umur kita sudah 60 tahun, dan 60 tahun umur kita ada harta sedikit, maka saat itulah harta itu kita bagikan. Jangan sampai setelah kita meninggal kita baru menyesal. Jangan sampai setelah kita masuk rumah sakit baru kita membaginya. Ketika kita masih sehat, kira-kira umur 60 kita masih sehat, maka dudukkan anak keturunan kita, mana harta yang kita punya, kita bagi sesuai dengan syariah Islam. Tak bisa cara menghitung, mungkin kita panggil orang ahli faraid, yang bagaimana bisa membagikan harta waris dengan baik dan benar, bagaimana hak laki-laki, bagaimana hak perempuan. Ketika sudah kita bagikan semua, kita meninggal dunia, ternyata anak keturunan kita masih berebut harta, maka kita sudah bebas dari tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah kita selesaikan. Itu sebabnya, karena akhlak yang baik seorang Luqman, namanya sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Rasulullah pun akhlaknya sangat mulia, karena diutusnya Nabi Muhammad SAW, selain menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kata beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menegakkan kalimat tauhid adalah menyempurnakan akhlak. Ilmunya banyak, sangat luar biasa, tetapi tidak ada akhlak, tetapi tidak ada adab, maka ilmunya akan sia-sia. Sebaliknya, orangnya ilmunya biasa-biasa saja, pengetahuannya mungkin pas-pasan saja dalam bidang agama, tapi justru akhlaknya baik, tapi justru akhlaknya mulia. Orang seperti inilah akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-adabu fawqal ilmu, adab di atas ilmu, artinya bukan ilmu di atas adab. Orang yang beradab akan dihormati, tapi orang yang tidak beradab akan dijauhi, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kecilnya Rasulullah, karena akhlaknya sudah dijaga. Tidak ada yang namanya kecilnya Nabi pernah mencuri, pernah mengambil barang orang lain, tidak. Kenapa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Benar-benar beliau berada dalam akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Berbeda dengan kecilnya kita, mungkin sendal di masjid yang bukan milik kita, kita bawa pulang. Jambu milik tetangga yang bukan punya kita, orangnya tidak ada, kita ambil. Itu mungkin kecilnya kita. Tapi kalau kecilnya Rasulullah sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puji yang kedua, Allah memuji kepada makhluknya. Dan yang ketiga, hadis al-qadim, kita hambanya memuji Allah sudah pasti dengan kalimat subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kita selalu memuji kepada Allah. Selesai sholat kita bertasbih, subhanallah, 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 kita baca. Kalau kita tahu setiap tasbih yang kita baca, wa inna bikulli tasbihatin shadaqah, setiap tasbih yang kita baca, subhanallah, subhanallah, di sholat, itu sama dengan shadaqah. Walikulli tahmidatin shadaqah, setiap tahmid yang kita baca, alhamdulillah, 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 itu juga dinilai shadaqah. Walikulli takbiratin shadaqah, dan setiap takbir yang kita baca setelah sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, itu juga dinilai shadaqah. Selain kita mendapatkan pahala dari Allah, ternyata kita sudah bersedekah. Anggap saja satu tasbih, subhanallah, 100 rupiah. 33 kita baca, berarti 3.300 rupiah. Tambah dengan tahmidnya 33, sudah 6.600 rupiah. Tambah dengan takbir 33, sudah 9.900 rupiah. Setiap habis sholat, kita sudah bersedekah, berinfak 9.900 rupiah tanpa kita sadari. Apalagi ditambah dengan bacaan Al-Quran yang lain, ditambah dengan kalimat la ilaha illallah dan lain-lainnya. Ini kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ala qadim. Dan yang terakhir, yang keempat adalah
hadis ala hadis, makhluk memuji makhluk. Boleh kita memuji saudara-saudara kita karena ilmunya, boleh kita memuji saudara-saudara kita karena pangkat dan kedudukannya, boleh kita memuji saudara-saudara kita sama manusia karena akhlaknya yang mulia. Tapi jangan sampai kita memuji punya tujuan, kita muji kepada penguasa supaya kita diberikan jabatan. Itu namanya menjilat, bukan memuji. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Jadi kita memuji sesama makhluk atas karena Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang ia miliki, kelebihan yang ia miliki, maka itu juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsiran hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, Allah memuji Allah. Yang kedua, Allah memuji makhluk. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Dan yang keempat, makhluk memuji makhluk. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.